Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan seringkali kita abai terhadap nikmat yang Allah berikan karena saking banyaknya dan juga saking rutinnya. Dan seperti ungkapan ma'rifatus syai' bididiha, jadi untuk mengetahui sesuatu itu dengan lawannya. Jadi sebagaimana kita makan sehari-hari, kita mungkin karena rutin itu suatu hal yang biasa saja ya, dan kita mengunyah dengan gigi kita juga sebagai suatu hal yang biasa. Tetapi ketika gigi kita sakit, barulah kita merasakan begitu besar nikmatnya ada gigi itu. Atau mungkin ketika kita sudah berumur, gigi kita sudah mulai tanggal, itu juga barulah terasa, oh ternyata selama ini Allah berikan nikmat dengan gigi itu kita bisa mengunyah. Begitu juga mata kita, karena kita sehari-hari kita sudah bisa melihat, membaca, nonton dan lain-lain, itu juga dianggap suatu hal yang biasa saja, tidak dianggap suatu hal yang besar. Barulah ketika sakit mata kita merasakan begitu besar yang namanya mata kita itu memberikan nikmatnya, dan begitu besar juga kita merasakan nikmat itu. Untuk itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat, dan kita salah satu yang paling utama dari syukur itu bagaimana menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menggunakannya dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan salah satu yang kita patut syukuri juga adalah kita berkumpul di sini di majelis ilmu yang sama-sama kita hadiri yang Allah muliakan. Karena dengan majelis ilmu inilah Allah turunkan rahmat, yang malaikat turun, hafasul malaikat, dan meletakkan sayapnya mintakan ampun bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Begitu juga makhluk-makhluk termasuk ikan ya, di lautan itu memintakan ampun kepada orang-orang yang. Bahkan Rasulullah dalam satu hadis menyamakan orang yang hadir di majelis ilmu itu seperti orang yang jihad. Man kharaja fi talabil ilmi ka'annahu fi sabilillah hatta yarji'a. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali insyaallah kajian kita dalam fikih sirah an-nabawiyah ma'a muzazil di tarikh khilafatil Rasidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Al-Buti, seorang ulama yang punya suatu kredibilitas yang tinggi, yang dihormati, yang berada di Suriah, yang beliau sudah wafat ya, syahid ketika juga bertaklim ya, ketika taklim itu kan sedang memberikan pembelajaran terkena bom, dan beliau tetap tidak berdedikasi untuk memberikan ilmunya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Tabuk ya, perang besar yang terdiri dari 30.000 pasukan dari kaum muslimin, dan lawannya kaum Romawi ya, kaum Rum ya, tapi kaum Rum itu kan mundur yang katakan dengan para sekutunya yang beragama Kristen di daerah Syam, perbatasan itu yang mundur. Dan kita juga bisa melihat dalam perang Tabuk ini, bandingkan perang Tabuk ini dilaksanakan sekitar tahun ke-9 ya, 9 Hijriah. Dan kalau kita lihat perang pertama yang besar, yang pertama itu adalah perang Badar, itu tahun kedua Hijriah. Perang Badar tahun kedua Hijriah itu pasukan Rasulullah kurang lebih 300 orang, betul ya. Dan kurang lebih sekitar 7 tahun setelah itu di perang Tabuk ya, pasukan Rasulullah sudah 30.000 orang. Berarti itu ada sekitar peningkatan 100 kali lipat. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana pesatnya dakwah Rasulullah SAW yang sebelumnya menjadi inferior ya, menjadi superior. Bahkan yang lawannya juga bukan orang Arab lokal, tapi orang di luar ya, yang akan menghantam Madinah, itu yang akan menginvasi Madinah ya, jadi orang-orang dari Syam. Nah, sepulangnya dari Tabuk ini Rasulullah SAW
Ya, lama kafar Rasulullah SAW aidan min Tabuk arad al-hajj. Ya. Jadi setelah pulang itu Rasulullah ingin berhaji. Gitu kan ya. Summa qala innama yahduru al-musyrikuna fayatufuna uratan fala uhibbu an ahujja hatta la yakuna zalika. Ya. Jadi Rasulullah ingin haji, tetapi pada saat itu orang-orang musyrik masih suka haji juga, dan mereka ada yang bertawaf dengan telanjang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada saat itu yang namanya Ka'bah itu menjadi pusat ya spiritual Jazirah Arab, dan inilah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Nah, ketika itulah mereka masing-masing itu melakukan satu ritual haji, tapi karena banyak terjadi terkotori oleh berbagai macam adat, macam pemikiran dan lain-lain, akhirnya bahkan ada yang parahnya itu sampai ada yang tawaf sambil telanjang. Ya. Seperti itu Rasulullah tidak mau melakukan seperti itu. Ya, karena Rasulullah sebelumnya sudah melaksanakan haji itu kan ketika Hudaybiyah umroh ya, tapi dihalang. Terus tahun selanjutnya adalah ketika umroh qada, beliau datang karena sesuai perjanjian Hudaybiyah harus pulang dan baru haji tahun depan di 3 hari umroh ya. Ketika sampai ke sana umroh maksudnya. Pada saat ke sana itu kan orang-orang Quraisy mundur ya, tidak ada di sana. Mungkin ada yang melihat-lihat, dan itu memperlihatkan Rasulullah dengan kekuatannya. Dan ketika beliau mau haji dari perang Tabuk ini, beliau tidak berkenan karena masih banyak hal seperti itu dan mengutus Abu Bakar. Nah, nanti di sini akan turunnya surat Al-Bara'ah, ataupun surat At-Taubah yang membersihkan ya tentang haji, menegaskan. Nah, akhirnya diutuslah Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling utama ya, beliau diutus untuk menjadi Amirul Haji, pemimpin haji. Dan isinya di sini adalah bagaimana akan mengumumkan ketika Abu Bakar dan para kaum muslimin haji ke sana, mengumumkan bahwa tidak boleh lagi tahun ini, nanti setelah tahun ini orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang kafir dari Jazirah Arab untuk berhaji, dan tidak boleh lagi untuk melakukan tawaf secara telanjang. Jadi hal-hal yang di luar ya syariat Islam yang memang betul-betul murni dari Rasulullah SAW ya. Jadi ketika datang ke sana mengumumkan la yahujju ba'da 'ami musyrik wa la yatufu bil baitil uryan. Jadi janganlah orang kafir musyrik itu haji lagi setelah tahun ini, dan jangan juga melakukan tawaf secara telanjang. Nah, di sini dikirim Abu Bakar dan disusulkan juga gelombang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib ketemu sama Abu Bakar menanyakan, kamu yang diutus menjadi pimpinan atau aku? Ya, kata Ali, engkau yang menjadi pimpinan. Nah, jadi yang pimpinan semuanya tetap adalah Abu Bakar. Dan di sana setelah turunnya surat At-Taubah dibacakan ya di Arafah itu tentang surat At-Taubah. Nah, di sini disebutkan wa adzana minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal haji akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi azabin alim. Jadi Allah sudah mengumumkan kepada manusia bahwa haji dan haji akbar, bahwa Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik itu bertaubat, maka itu lebih baik. Kalau itu tidak taat, maka ketahuilah bahwa kalian itu orang-orang musyrik tidak akan bisa melemahkan Allah, dan berikan kabar gembira kepada orang kafir dengan azab yang pedih. Ini kan bahasa kabar gembira di sini kan sebagai tahkir, penghinaan. Dan yang hadir untuk haji itu adalah 300 orang pada saat ya, salah sunnah sebagai ini, dan membawa kurban itu sekitar 20 istri badanah ya. Ini adalah pelaksanaan haji yang dilaksanakan tahun 9 Hijriah
Jadi setelah perang Tabuk. Dan ini sebagai pendahuluan sebelum Haji Wada nanti tahun 10. Karena ketika tahun 10 Hijriah Rasulullah yang langsung memimpin haji, dan ini haji yang terakhir Wada. Wada itu kan perpisahan, gitu kan. Nah, dari pelaksanaan ini, haji ini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah al-musyrikuna wa taqliduhum bil haji. Dan bagaimana orang-orang musyrik itu taklid dalam haji. Jadi seperti saya di awal katakan, awalnya pelaksanaan haji kan diberikan oleh Nabi Ibrahim, diajarkan kepada Nabi Ismail dan kepada orang Arab. Karena istilahnya istrinya Nabi Ismail itu adalah orang-orang Jurhum, ya, orang-orang Arab asli di sana. Dan turun menurun, ya, mereka hanya berhaji. Namun demikian semakin kesini semakin bergeser, ya, yang harusnya adalah tauhid, mereka justru melaksanakan syirik. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah adalah ketika Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu adalah diutus untuk meluruskan kaumnya yang akan kemusyrikan. Dan dalam hadis Ibnu Abbas, awalnya kaum Nuh itu kan punya orang-orang soleh, ya, di suatu Nuh, ya, harus punya orang-orang soleh. Nah, ketika orang-orang soleh itu meninggal, datanglah iblis, kan, memberitahu, membisikkan bahwa kamu kan kagum nih pada orang-orang ini, orang-orang soleh ini. Bagaimana kalau kamu, agar kamu ada kerinduan, dibuatlah tulisan, lukisan, gambar, sehingga ketika kamu rindu lihat, bahkan mungkin ngangguk, menghormat. Juga bahkan kesininya tidak hanya lukisan, tapi patung, ya, yang kalau lukisan kan 2 dimensi, ini 3 dimensi, patung, sehingga kamu kalau ada kerinduan bisa memimpikan ini, bahkan memberikan pujian-pujian, ya. Lama-kelamaan itu menjadi wasilah. Nah, jadi karena orang-orang ini soleh, baik, gitu, ya, maka ini jadi wasilah untuk meminta hujan, ya. Jadi ini sudah mulai bergeser. Bahkan terakhirnya justru yang disembah, yang disebutkan wala tadrun alihatakum la tadrun wadan yaghus wa yauqa wa nasrun. Itu nama-nama orang-orang soleh Sultan itu. Nah, itu bergeser dari awalnya adalah orang-orang soleh, tapi akhirnya jadi sembahan. Begitu juga haji, ya, ada yang membawa berhala, ya, ada yang melakukan talbiyahnya berbeda, gitu kan. Bahkan ada yang sampai telanjang, gitu kan, ya. Mereka melakukan ini dengan pemikiran logika mereka, gitu kan, ya. Disebutkan di sini pendapat mereka, kenapa sih mereka telanjang, katanya. Yaqulu ahluhumnya atufu bil baiti kama waladatni ummi. Jadi saya bertawaf itu sebagaimana saya dilahirkan oleh ibu aku, katanya, gitu, ya. Itu disebutkan laisa alayya sayun minad dunya ya khalatahu, ya, azulm. Jadi tidak ada yang mencampuri urusan dunia dalam tawaf ini. Itu kan pemikiran logis, dianggapnya logis bagi mereka. Jadi ketika bertawaf itu seperti udah dihilangkanlah dunia itu, gitu kan, ya, seperti suci, seperti bayi suci. Ya, itu pemikiran dari mana? Itu ada bisikan-bisikan dari setan. Nah, ini juga hati-hati, dalam Islam juga banyak hal-hal seperti yang dibuat secara logis, seakan-akan logis, seakan ini, yang akhirnya itu mengotori, ya, bahkan menjauhi, ya. Bahkan di sini ketika bukan talbiyah, mereka juga punya talbiyah tersendiri, ya. La syarika laka illa syarika huwa laka wa tamliku wa ma malak. Ya, jadi tidak ada serikat bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah kecuali yang kau pantas bagi engkau atau yang mereka pantas bagi engkau. Jadi kan ada pengecualiannya, gitu. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang mengotori itu, ya, semakin jauh. Dan bagaimana kita melihat ketika Patah Falah itu sampai 300 lebih, ya, patung yang ada di, padahal zaman Nabi Ibrahim tidak ada patung. Kenapa ada patung? Yang diambil dari Syam, yang diambil dari Yaman, ambil karena menurut mereka ini lebih baik, gitu kan, ya. Yang padahal syariat yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasul pada situ, ya, Nabi Ibrahim. Sama seperti kita juga, ya, yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditambah-tambahin, dianggap dengan logis, dengan pemikiran-pemikiran yang pendek, seakan-akan lebih baik. Padahal itu adalah menjauhkan dari hakikat. Karena ibadah
cara ibadah yang terbaik yang terdekat pada Rasulullah SAW. Bahkan kalau menjadi rujukan adalah sumber-sumber yang lebih dekat kepada Rasulullah, berbeda dengan ilmu tabiiyah, ilmu alam. Yang terbaik ilmu-ilmu itu adalah yang sekarang, karena itu yang paling lebih modern kan, yang paling lebih baik. Tapi kalau ilmu tafawuddin, ilmu ibadah, ya ibadah khususiyah, maka yang terbaik adalah sumber-sumber yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Nah, hal ini itu mengotori pelaksanaan haji. Ya kalau bapak-bapak juga bisa lihat, ibu ya, kalau di film Risalah atau film Umar itu kan bagaimana ketika di sekitar Ka'bah itu kan ada yang bawa berhala, ada yang bawa kepala ini dan sesajen dan lain-lain. Nah, ini mereka adalah taklid. Taklid itu hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun. Ya, kita juga lebih hati-hati bagaimana ketika dicampur adukannya, ya, dengan dalih kearifan lokal, padahal itu adalah kesyirikan. Ya, misalkan ngelebu, memberikan sesaji, ya. Masih ada disebutkan Dewi Sri, masih ada disebutkan Nyi Roro Kidul gitu kan. Orang yang nelayan masih percaya kalau Nyi Roro Kidul yang memberikan rizki gitu. Padahal jelas yang memberikan rizki Allah. Ya, sehingga mereka memberikan sajen, ya, ada yang atau ke gunung, ya, sampai nyembelih kepala. Dulu kan katanya Gunung Merapi itu gadis yang dikorbankan, ya, sama Belanda itu kan dilarang, akhirnya pakai kepala kerbau, ya. Tapi kan sekarang masih ada gitu. Ya kalau mereka itu bukan melakukan Islam tidak masalah, silahkan, ya, itu tata acara mereka. Tapi kalau orang Islam disayangkan kalau ikut-ikutan seperti itu. Wah ini kan rame, wah ini kan pergaulan. Nah, hati-hati ketika kita mengikuti upacara seperti itu, hadir di sana, ya, jadi akan memberi dukungan. Padahal itu adalah menyesatkan. Apalagi kalau ikut aktif, ya, di sana, yang sudah jelas sebagai seorang muslim melakukan hal-hal yang tidak layak, gitu kan, ya. Ya sama seperti kita melihat tadi di haji itu, ada yang telanjang, ada yang bawa ini bersiulan, ada yang bawa berhala-berhala gitu. Kan kita melihatnya seperti orang bodoh gitu kan, seperti orang bodoh kan, ternyata jahiliyah. Sama sekarang juga. Kalau kita lebih melihatnya lebih objektif, itu hal-hal yang tidak ada gunanya, gitu kan, ya. Karena Islam sudah sempurna, gitu kan, ya. Jadi hal-hal itu harus kita sadarkan untuk kembali kepada ajaran yang sudah jelas, karena jangan dicampur adukan. Nah, ini Rasulullah SAW ketika sudah mempunyai kekuasaan tidak mau lagi hal tersebut terjadi. Yang kedua adalah intisahul almi bi'i'lanil huriyah, harobah. Jadi ketika di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pengumuman bahwa setelah ini 4 bulan, diberi waktunya 4 bulan kepada orang-orang kafir, ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan statement, ya, dia dengan dikirimnya Abu Bakar dan Ali dan membacakan surat Al-Baru'ah di sana. Ini kan statement ini bukan dari Rasulullah tapi langsung dari wahyu, ya. Jadi tidak ada lagi haji bagi orang muslim dan diberi kesempatan 4 bulan mereka itu, ya. 4 bulan, kalau sudah 4 bulan tidak boleh lagi, ya. Kalau mau tetap itu kan berarti melanggar, berarti melakukan peperangan gitu. Ini ketegasan Rasulullah untuk membersihkan yang namanya Baitullah sebagai pusat, ya, di sana sebagai tanah haram, yang tanah yang disucikan, ya. Ini bisa dibaca di surat At-Taubah ayat 1 ya sampai ayat 5. Ya, di sini disebutkan bagaimana ketika mereka diberikan tangguh 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan maka tidak ada lagi kesempatan. Ya. Yang sebelumnya ada perjanjian ya diperbolehkan sebelum 4 bulan. Tapi kalau sudah 4 bulan tidak boleh. Ini ketegasan ini menunjukkan bahwa memang ada yang namanya tahapan tadarus dalam jihad, ya, atau wasilahnya, caranya. Jadi ketika awal Rasulullah haji di
Hudaybiyah beliau bahkan di umroh itu dihalangi, tidak bisa. Terus selanjutnya melakukan umroh bisa, gitu kan ya. Tapi di sana masih dalam penguasaan orang kafir Quraisy. Masih ada berhala itu waktu umroh qada itu. Ya, bahkan orang-orang ini masih bisa, mereka melaksanakan, orang-orang kafir dari Jazirah Arab juga masih melaksanakan. Nah, di sini ada yang disebut dengan bagaimana tahapannya, ada cara atau wasilah yang disampaikan Rasul dalam masalah jihad ini. Yang pertama, jadi ini saya akan sesuai dengan keadaan. Qad yakunu al-wasilah bi zarbi ma al-mas'alah wa basa nasihat wa ta'lim wa irsyad. Jadi bisa dengan memberikan nasihat, ya, memberikan pengajaran, petunjuk, ya. Dan di sini tidak ada perang. Jadi ketika memberikan pengarahan, penjelasan, dakwah itu kan, itu adalah juga dalam rangka jihad li kalimatillah. Ya, memberikan pemahaman, ini adalah salah, ini yang benar, ini yang harus kita lakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, ini memberikan madaratnya seperti ini, ya. Karena hal tersebut itu memberikan madarat, ya. Dan ketika seorang menyembah berhala, apa sih yang menjadi manfaatnya dari menyembah berhala itu? Apakah memberikan maslahat ataukah memberikan ancaman dosa? Tidak ada. Itu kan penjelasan yang menggugah berpikir yang seorang itu. Nah, qad takunu wasilah ini adalah habib difaiyah ma'an nasihah la irsad at-tawjih, ya. Jadi selanjutnya adalah ini defensif, ya. Jadi dalam dakwah itu bisa defensif ketika seorang memberikan ceramah, ya, ataupun menjadikan dakwah terus diserang. Ini kekuatan kaum muslimin yang harus mempertahankan dakwah ini. Ya, bagaimana ketika Rasulullah mengirim dai-dai ke daerah-daerah suku, kan ada yang dibunuh, ya, bahkan dibantai. Itu kan harus ada difaiyahnya, pertahanannya. Ya, yaitu dengan defensif. Yang ketiga adalah ofensif di sini. Ya, harbu hujumiyah. Nah, ini adalah yang paling mudah. Jadi ketika sebelum dunia kekuasaan ini bisa hujumiyah, ofensif, gitu kan ya. Karena ini sebagai dunia itu diwariskan kepada kaum muslimin. Ya, jadi untuk menyebarkan dakwah. Dan semuanya ini kita bisa melihat pada akhirnya akan membersihkan ya dunia ini dari kesyirikan. Karena ketika setan senantiasa kan berjanji, dan tadi seperti di zaman Nabi Nuh kan seperti itu, ya, jangankan jadi dari Nabi Adam kan. Jadi ketika diturunkan akan senantiasa mereka akan menggoda, akan menselisihkan, menggeser, kan ya. Dan akhirnya menggeser itu ada yang secara ekstrim, dan yang paling berbahaya sedikit demi sedikit digeser, gitu kan ya. Yang tadi zaman Nabi itu kan digeser seperti itu. Dan Nabi ketika zaman Rasulullah juga pelaksanaan haji itu pasti digeser sedikit. Jadi sejak Nabi Ismail, ya, itu digeser sampai akhirnya berhala bisa masuk ke Ka'bah. Padahal kita tahu kisah Nabi Ibrahim itu adalah menghancurkan berhala. Ya, waktu di Babylon kan beliau menghancurkan berhala dan digantungkan kepada berhala yang paling besar. Dan ketika beliau membangun rumah Allah, kenapa berhala itu bisa masuk ke rumah itu? Yang itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu kan kalau secara sejarah mungkin terjadi sesuatu yang kontradiktif. Tapi dengan berjalannya waktu itu bisa terjadi. Seorang yang memberantas berhala, ternyata peninggalannya, ya, itu Ka'bah itu dimasuki berhala. Karena setan itu ya tadi sedikit demi sedikit. Ya, jadi tidak langsung belokkan. Kalau dibelokkan langsung malah ada reaksi yang keras. Ya, samalah seperti kondisi kita saat ini juga kan, pembelokan itu banyak sekali yang terjadi. Ya, bahkan yang miris itu kan disebut dengan harb mustalahat, ya. Jadi perang istilah. Jadi untuk membelokkan itu, bagaimana dihaluskan. Contohnya yang paling ini adalah tentang kalau bapak ya tahu ya tentang kita sama tahu lah tentang namanya WTS, gitu ya. Pelacur. Kan kata-kata pelacur itu sangat hina. Nah,
Nah, tapi kan ada penghalusan, jadi wanita cina susila gitu ya. Oh, tidak punya akhlak gitu kan ya. Ketika disebut pelacur dengan WTS masih lebih ini WTS. Terus ternyata kan dihaluskan lagi. Sekarang jadi PSK, jadi pekerja seks komersial gitu ya. Jadi seorang pekerja seks komersial. Jadi seakan-akan seks komersial itu diperbolehkan. Nah, itu dengan peristilaan itu orang menjadi menjadi tidak jijik itu, bahkan mungkin lebih gaya lagi PSK online itu karena puluhan juta. Itu pandangan masyarakat tidak akan berubah, yang tadinya ketika melihat pelacur dengan yang PSK kelas atas ya, kan itu dalam istilah-istilah seperti itu ya. Sama seperti ketika orang melihat zina dengan kata-kata selingkuh, itu kan ketika orang mengatakan dia tuh zina, itu kan asadek gitu ya ke hati kita ya. Tapi kalau kan si bapak itu terselingkuh, nah, itu kan ada gaya hidup gitu, selingkuh itu kayaknya gitu kan, tidak terlalu jijik orang itu gitu kan, bahkan mungkin jadi sebagai keren gitu. Nah, itu hal seperti itu bisa digeser, yang tadinya haram mungkin jadi seakan-akan makruh, seakan-akan ini, bahkan mungkin dianggap suatu hal yang ya. Penggeseran itu dalam istilah salah satunya seperti itu bisa dibuat ya. Sama seperti tadi ketika Nabi Ibrahim yang jelas-jelas menghancurkan berhala ya, sampai tapi kenapa di Ka'bah itu justru yang peninggalan Nabi Ibrahim, mereka juga tahu ini kan peninggalan Nabi Ibrahim, orang Jazirah Arab itu tahu yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi kenapa mereka memasukkan berhala ke sana? Bahkan kalau kita lihat kisah yang lain adalah ketika Nabi Musa ya, itu kan ditulis dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa dengan kaum Bani Israel baru lewat Allah selamatkan dari Laut Merah ya. Ketika itu mereka melihat satu kaum yang sedang nyembah berhala kan. Dan Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, jadi Musa, berikanlah kami izinlah untuk menyembah seperti itu agar sembahannya jelas, real, zohir. Itu kan baru diselamatkan dari ancaman Fir'aun, dan nabinya masih ada, Nabi Musa, tapi kan sudah menyeleweng ke bahkan ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari ke Bukit Tursina, ketika balik lagi sudah nyembah sapi oleh sapi. Itu kan begitu, setan begitu hebatnya. Itu zaman Nabi itu masih bisa menggelincirkan orang gitu, menyesatkan yang tadinya udah jelas-jelas ini Nabi Musa bawa tauhid. Mereka juga hijrah dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis, itu ke Syam, itu yang telah dijanjikan itu adalah dengan motivasi tauhid, tapi di tengah perjalanan mereka ingin menyembah berhala, bahkan membuat patung sapi gitu kan. Itu penggeseran seperti itu. Nah, itu harus hati-hati ya, karena tadi dipandang seperti tidak akan mungkin, tapi bisa, sangat mungkin bergeser gitu. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan tema yang kedua, itu masjid diror ya. Masjid itu kan tempat sujud. Diror itu dor, memberikan bahaya memberikan madorot. Nah, jadi setelah selesai itu diumumkan, maka ini 4 bulan ya diberikan waktu, dan nanti akan menjadikan pendahuluan yang namanya Haji Abu Bakar dengan Ali ini menjadi pendahuluan untuk Haji Wada, untuk pembersihan. Jadi ketika Haji Wada itu tahun depannya itu sudah tidak ada lagi kaum muslimin, dan Rasulullah memberikan pengajaran tentang manasik haji yang benar. Nah, selanjutnya adalah berkaitan Masjid Diror. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Katsir, dari Sa'id bin Jubair, ya, Qatadah, Urwah. Jadi dikatakan di sini pada saat itu ada yang namanya seorang laki-laki dari Khazraj, namanya Abu Amir, dia seorang Nasrani. Dia itu dari Khazraj, yang jadi salah satu suku di Madinah. Jadi Madinah itu sudah banyak orang Kristen, ada juga orang Yahudi di sekitarnya. Berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu kan didominasi oleh penyembah berhala ya, ada juga Hanifiyah justru. Jadi sedikit tidak diceritakan ada Kristen, ada juga ya seperti Naufal gitu ya, tapi sedikit Naufal bin Warokoh itu. Tapi kalau di Madinah itu sudah banyak, ada Kristen, ada Yahudi. Nah, di sini juga seorang lahir dan orang Khazraj. Ketika Rasulullah
datang ke Madinah, ini orang-orang kan mendekat ke Rasulullah, mentaati Rasulullah, dan dia kan merasa tidak senang karena sebelumnya dia kan yang namanya rahib pada saat itu, atau orang-orang Nasrani dan orang Yahudi itu kan dianggap punya kualitas intelektual, disuruhnya kan ahli kitab. Sementara yang kedua itu kan sebenarnya kaum umi itu kan buta huruf ya, sedikit, dan mereka buta huruf dan juga tidak punya kitab. Walaupun disebutkan sebagai keturunan mengikuti milah Ibrahim Hanafiyah, mereka haji, mereka tidak punya kitab karena Ibrahim kan itu suhuf ya, memberikan suhuf. Sebenarnya itu tidak ada peninggalan suhufnya itu. Berbeda dengan orang Nasrani dan orang Yahudi pada saat itu, mereka punya kitab Taurat dan Injil. Jadi ketika kaum Ansor ya di Madinah, Khazraj dan Aus itu mendekat ke Rasulullah, mereka orang-orang yang tadinya punya kedudukan itu kan ada keirian. Ya, salah satu yang terkenal kan Abu bin Ubay ya, jadi munafik. Nah ini juga sama. Akhirnya dia pergi keluar dan menemui ke orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan hasutan-hasutan tentang, ya biasa kan orang munafik itu kan menyampaikan berita-berita nih Muhammad tuh seperti ini diperjelekan, memberikan hasutan untuk memeranginya. Ya, dan setelah itu dia tidak puas juga sih ke kafir Quraisy, karena kan kafir Quraisy itu mempunyai perbedaan ya. Jadi kalau kafir Quraisy kan itu menyembah berhala, dia sendiri adalah seorang Nasrani. Akhirnya dia pergi ke Heraklius, ke Syam. Ya, karena di sana itulah penganut Kristen, dan memintakan sama ya, mempengaruhi juga seperti itu, dan akhirnya Heraklius itu memberikan dukungan dana ya, dan perjanjian akan penuhi. Nah, ketika itu ini kan konspirasi ya. Jadi kalau negara yang berkuasa gitu kan, ini ada yang mau berkembang gitu kan, ketika ada yang mau berkhianat itu kan didukung gitu kan, diberikan sokongan. Akhirnya ketika diberi dukungan, mereka tetap menjalin kontak dengan orang-orang pengikutnya, orang-orang munafik yang ada di Madinah itu. Jadi orang munafik itu kan ada yang mengikuti Abdullah bin Ubay, ada juga mengikuti tokoh yang lain, termasuk yang orang mengikuti Abu Amir ini. Jadi bisa jadi dia memperlihatkan keislamannya karena takut, tapi sebetulnya loyalitasnya itu ke Abu Amir. Abu Amir sendiri menjalin konspirasi dengan Heraklius, dan akhirnya dikirim dana dan dibangun masjid ya, masjid di dekat Kuba ya, di sini ya. Fasanu ila bina'il masjid qaribun minal masjidil Kuba. Nah, mereka membangun ya, dan dengan alasan kan sudah ada masjid, kenapa sih bangun masjid lagi? Ini untuk orang-orang yang doi, yang lemah, atau juga pada musim dingin katanya. Akhirnya nyampe undangan ke Rasulullah untuk meresmikan lah kalau sekarang ya. Jadi mereka mengundang pada Rasulullah agar Rasulullah bisa sholat di sana, dan di sini sholat Rasulullah di sini akan menjadi legitimasi ya. Jadi disebutkan waja'u wa qala Rasulullah SAW ayyatiya li ilaihim fa yusalli bi masjidihim liyahtaju bi sholatihi fihi ala taqridihi wa isbatihi. Jadi agar datang, dan kalau datang Rasulullah berarti ini legitimit lah buat masjid ini. Jadi Rasulullah sudah sholat di sini, maka masjid ini sah, bisa dianggap sebagai ini. Padahal ada tujuannya menghasilkan Islam ya. Dan ketika disampaikan itu Rasulullah SAW ini dijaga oleh Allah ya. Allah, beliau itu pada saat akan pergi ke Tabuk ya. Jadi inna ala safar walakin idza raja'na ila insyaallah. Jadi ketika sekarang mau perang Tabuk, ya udah nanti setelah perang Tabuk lah insyaallah katanya. Pulang dari perang Tabuk akan sholat di sana gitu kan. Ya kan mereka membuat suatu alibi atau hujah-hujah yang bisa meyakinkan Rasulullah gitu kan. Nah, ketika pulang dari perang Tabuk, ya di sini turunlah wahyu dari Jibril yaitu tentang masjid Dirar gitu ya. Walladzina takhulu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa yahlifu
wala yahlifanna inna aradna illa husna wa yahlifanna. Jadi mereka bersumpah. Jadi ketika itu orang-orang datang ya membangun masjid, padahal masjid itu untuk tafriqon bainal muslim, untuk memecah belah orang-orang muslim ya, dan memberikan pengintaian kepada orang yang memerangi Islam. Mereka bersumpah bahwa ini dibuat untuk kebaikan. Nah, itu kan bersumpah ini kan untuk Islam, untuk ini pembangunan Islam. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tapi Allah bersaksi bahwa mereka itu bohong. Wa la takum fihi abadan. Jangan sampai sholat di sana ya selamanya. Sampai itu. Nah, masjidun asas usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqu an taquma fihi. Jadi sholat di masjid yang pertama, yaitu di sini Masjid Kuba ya, itu lebih baik jika kamu karena dilandasi dengan ketakwaan. Bihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa Allahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang-orang yang betul-betul ikhlas untuk mensucikan diri. Nah, jadi masjid itu dibangun, Masjid Kuba memang betul-betul atas dasar takwa. Sedangkan Masjid Diror itu dibangun untuk memecah belah umat. Ya. Dan di sini akhirnya Rasulullah mengutus para tentaranya ketika pulang dari ini untuk menghancurkan Masjid Diror. Masjid itu dihancurkan. Ya, bentuk zahirnya masjid, tapi dalamnya sebetulnya apa? Itu adalah untuk memecah belah, ya, menyebarkan ajaran-ajaran yang salah. Ya, di sini ada ibrah yang bisa kita ambil, ya, bahwa memang orang-orang kafir, orang-orang munafik itu senantiasa membuat konspirasi siasat yang akan menghancurkan, bahkan tidak segan-segan hanya membangun seperti masjid, ya, bentuk-bentuk yang baik. Tapi sebetulnya mereka adalah apa? Ya, sebetulnya mereka adalah akan menghancurkan. Ya. Jadi tobian orang-orang munafik itu dari dulu sama saja. Mereka itu apa? Sebetulnya mereka itu hina, penakut, karena mereka tidak berani untuk menampilkan identitas dirinya. Dia bersembunyi, gitu kan ya. Kedua, mereka itu juga terus-menerus menolak cahaya. Padahal udah jelas cahaya itu. Pokok itu kan sudah ada. Tapi cahaya itu justru dipadamkan. Cahaya itu. Mereka mengkaji Quran, mendengarkan ceramah dan lain-lain. Tapi mereka itu cahaya yang sudah jelas di depan mata diberikan, mereka tidak menolak. Ya. Dan justru mereka ingin pada kegelapan. Ya. Berbeda dengan orang kafir itu kan udah jelas dia langsung menolak. Tapi orang munafik itu dia ikut di majelis, ikut di pertemuan, dia ikut ke masjid, ya walaupun malas-malasan gitu ya. Tapi hatinya ini, ya memang dalam tafsir tafsir yang munafik itu ada dua ya. Ada munafik itikodi, ada amali. Kalau itikodi itu adalah munafik yang secara akidahnya memang munafik. Dia masuk Islam, ya, menampilkan keislaman, tapi di dalamnya ada kekufuran, bakal untuk menghancurkan. Ini innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini dia akan akan ditempatkan di dasar neraka. Kalau amali itu perbuatan saja. Seperti dalam hadis dalam ayat munafik itu ada 3 ya, salah satu. Idza hadasa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi kalau berbicara dia bohong, kalau berjanji dia mengingkari, kalau diberikan amal dia berkhianat. Nah, itu adalah dosa besar. Nah, jadi kalau yang dimaksud di sini adalah munafik itikodi, akidah. Jadi sengaja membangun itu. Ya. Bahkan kita bisa melihat saat ini banyak ya yang membangun pusat-pusat katakanlah kajian Islam atau apa, tapi tadi didukung dan pendanaan dari luar. Ya kan dulu kan sejarahnya Heraklius gitu ya. Nah, sekarang dananya itu dari Asia Foundation ataupun dari lembaga-lembaga donor di luar yang tujuannya katakannya moderasi Islam, tapi sebetulnya banyak memasukkan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran yang bebas, pemikiran yang jauh dari Islam, ya bahkan bertentangan dengan Islam. Bagaimana mungkin kalau seorang mengatakan bahwa LGBT itu sah-sah saja, bahkan memberikan suatu alasan zaman dulu penduduknya sedikit gitu. Jadi kalau menggunakan LGBT itu kan punah gitu kan ya. Kalau sekarang sudah banyak ya, kalau mau tidak punya anak tidak ini bebas-bebas saja. Itu kan pemikiran-pemikiran yang dibuat untuk mencoba yang sudah jelas haram itu
diperbolehkan. Itu kan ya, pemikiran pusat-pusat studi ataupun masjid ataupun apa kajian itu yang disebarkan. Dan kalau kita lihat tadi benar bisa dari luar. Mereka adalah agen-agen yang ini. Dan ini yang menghambat dan akan menyesatkan ya kepada kaum muslimin. Dan ini lebih berbahaya karena mereka berbicara atas nama Islam. Tapi kalau berbicara ketika mereka di umat Islam, mereka seperti orang Islam. Tapi ketika mereka berkumpul dengan kembali ya kepada orang-orang pendukungnya, mereka mengatakan Islam melakukan ini, diberikan penghargaan, diberikan ini. Ya, mereka membuka tentang nikah beda agama, dia tidak ini, akhirnya kan agar bisa diterima. Gitu kan ya. Banyak lah pemikiran-pemikiran yang ini bahkan yang jelas-jelas tadi haram dihalalkan, yang wajib tidak diwajibkan, gitu kan. Akhirnya hal itu tujuannya dari menggeser kaum muslimin dari sedikit ke sedikit. Ya. Sama itulah sebagai usaha dari syaitan Allah yang menggeser kaum muslimin dari jalan yang lurus itu kan digelincirkan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya akan muncul hidupnya orang-orang yang jauh dari Islam. Kita bisa melihat ya di negara-negara dulu ya, di negara-negara yang dikuasai komunis ataupun di ateis, ya kaum musliminnya sendiri tidak sholat, pakaiannya biasa terbuka gitu kan, karena ya mereka dikikis demi sedikit dengan doktrin, dengan apa, akhirnya jauh. Ya, bahkan sekarang juga sedang terjadi di umat Islam Indonesia ini, untuk hati-hati bagaimana pemahaman terhadap sumber-sumber syariat ini digeser, ya. Bahkan di yang tadi halal itu bisa jadi yang haram itu bisa dihalalkan, gitu kan ya. Ini sangat miris ya, seperti kita ketahui lah. Contohnya ya yang mudah, yang jelas-jelas hadisnya masalah tato aja. Tato kan jelas-jelas hadisnya tidak boleh. Tapi kan sekarang kita melihat tato itu sudah hal yang biasa di televisi, di yang namanya atlet, ya masyarakat yang keren lah gitu, para anak muda gitu kan. Itu seni dan lain-lain dengan bahasa-bahasa itu. Padahal itu jelas-jelas adalah hadisnya sahih, jelas. Para ulama kalau kita lihat baca di kitab-kitab fikih itu tidak ada yang tidak mengharamkan tato. Tapi kan sekarang kita melihat realitas sekarang, masyarakat pakai tato itu tidak ada beban, bahkan menjadi kebanggaan. Padahal dia orang muslim, gitu kan ya. Ini adalah bagaimana merubah sedikit demi sedikit yang jelas-jelas qat'i, gitu kan ya. Terus yang selanjutnya juga menanamkan perpecahan. Ini juga yang paling berbahaya. Ya, jadi orang-orang orientalis atau orang-orang yang ini sudah tahu ini perpecahan umat Islam di sinilah. Kalau dulu kan tentang kunut dan kunut itu kan senantiasa digodoh, digoreng gitu ya. Atau mungkin sekarang tentang isbal. Ya, karena ada mereka tuh mengidentifikasi ini yang sering jadi perdebatan. Isbal itu kan pada kaki ya, cingkrang. Itulah yang suka jadi perdebatan. Padahal kita tahu dalam kitab-kitab fikih tentang isbal itu udah ikhtilaf ya. Ibnu Hajar Asqalani sudah mengenai kitab itu istilah dua golongan ulama yang tidak bisa selesai. Tapi itu kan digoreng lagi, akhirnya kan jadi perdebatan. Bahkan kemarin mungkin bapak-bapak juga tahu ya tentang nasab gitu kan, nasab Rasulullah kan ini lagi. Jadi banyak yang digoreng-goreng hanya untuk memecah belah. Akhirnya terjadi pemusuhan, bahkan saling melarang, saling menghujat gitu kan. Padahal itu tidak esensinya. Bahkan tentang orang tua Rasulullah itu apakah kafir atau bukan? Itu kan terus digoreng. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu adalah yang bisa dipantik untuk menjadi perdebatan perpecahan umat Islam. Nah, itu mereka akan angkat isu itu sehingga umat Islam terjadilah perdebatan yang tidak akan selesai. Ya, padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu memang sudah jadi ikhtilaf dari awal. Tidak bisa ya udah, kalau ikhtilaf kan masing-masing sesuai dengan hujahnya saja berjalan, ya tidak boleh saling mengejek, mencaci, memaki sampai akhirnya terjadi pertempuran, ya terjadi perpecahan umat Islam. Itulah hati-hati bagaimana tingkah laku dari orang-orang munafik ya, dengan memakai masjid pada saat itu ya, masjid Jiron
untuk memecah belah umat Islam. Nah, saat ini juga sama dengan memakai masjid ataupun pusat studi ataupun lembaga-lembaga yang dikatakan lembaga sosial yang dikatakan seperti bagus-bagus, tapi tujuannya memecah belah umat Islam dan menggeser menggelincirkan umat Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah demikian yang bisa disampaikan dari dua tema ini ya, berkaitan dengan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, serta tentang Masjid Hira. Kalau ada yang perlu diskusikan atau ada tambahan maka silakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dimana dari Allah dan salahnya salah pribadi saya. Maka kaitan masalah Masjid Hira itu kan ketika tahun sebenarnya kan belum Fatah Falah ya, belum Fatah Mekah, dan sebetulnya kekuasaan Mekah itu masih juga orang-orang kafir di samping Quraisy ya, bahkan kunci Ka'bah pun dipegang oleh mereka ya. Nah, ketika itu kan Rasul menugaskan Abu Bakar untuk mengumumkan itu, sementara pada kewenangannya dalam tanda kutip tidak ada gitu, untuk mengatur Mekah ya. Nah, kira-kira sampai sejauh mana kekuatan yang bisa mempengaruhi ya, sehingga memberikan statement untuk tadi meninggalkan ritual-ritual yang selama ini dilaksanakan pada saat atau di sekitar Baitul Maqdis sendiri. Dan yang kedua kaitan dengan kondisi hari ini ya, dengan masalah Hira itu sendiri. Sekarang sudah banyak terjadi masjid itu dijadikan sebagai tempat-tempat wisata, sehingga orang masuk ke sana ya, orang kafir pun masuk, bebas-bebasnya masuk dalam ya, tinggal dia diberikan. Sekarang lagi ramai ya, Masjid Istiqlal itu kan masuk orang-orang muslim masuk ke dalam, yang penting dia pakai kerudung yang biasalah, yang asal-asal pakai gitu aja gitu masuk dalam, sehingga jadi tempat-tempat wisata sebenarnya kan sebetulnya tempat ibadah. Sampai sejauh mana kita sebagai umat Islam ini mensikapi seperti itu, karena kita pun juga agak sulit untuk kemudian mengambil statement Hira atau tidak, kan Hira itu kan pimpinan yang menyampaikannya, bukan statement individual gitu. Ini bagaimana untuk menyikapi seperti itu? Tadi kan sudah patah-patah. Jadi ketika tahun ke-8 ia kan Fatah Falah dan Rasulullah sudah menguasai Mekah, itu kan melaksanakan umroh, dan di sana diangkat seorang gubernur. Jadi ketika Rasulullah tahun ke-9-nya beliau perang Tabuk, setelah perang Tabuk kan mau haji tadinya, tapi ditulis oleh Abu Bakar. Jadi Mekah itu sudah dalam penguasaan kaum muslimin. Seperti itu. Nah, yang kedua ini masalah Hira. Memang sekarang kan yang dicap Masjid Hira itu kan ya memang sepertinya penguasa gitu ya. Dalam hal ini kalau misalkan sudah jelas-jelas memberikan aliran sesat lah, kalau kita kan itu sudah ada fatwanya langsung ya. Ini aliran sesat nih yang tiba-tiba ada mengaku nabi, tapi kan dia punya masjidnya, punya padepokannya atau apa, itu jelas ya. Ada statement ini adalah ajaran yang menyimpang gitu kan ya, bahkan melakukan sholatnya seperti apa, itu banyak ya yang terjadi. Jadi masjid itu atau padepokan itu ataupun perkumpulan itu sudah jelas dianggap sesat gitu kan ya. Memang yang sulit itu kan yang tidak bisa karena bermainnya kan dalam tanda kutip cantik gitu ya. Walaupun sudah ada fatwa tentang sipilis kan, di sana itu tentang pluralisme, tentang tapi kan liberalis dan lain-lain itu, tapi kan sekulerisme, tapi kan itu penafsiran ya. Nah, saya tidak sekuler gitu kan ya, tidak perlu. Nah, mereka itulah yang memang perjuangan kita, apalagi kan ya ada mereka berlindung di bawah kebebasan berpendapat, berlindung di bawah kebebasan ya, demokrasi dalam hal saling menghormati, toleransi, itu memang berlindungnya seperti itu saat ini ya. Jadi kalau yang tegas itu kan kita bisa mudah
ya, ketika ada mengklaim nabi, kita mengklaim punya wahyu ketemu nabi, malaikat Jibril dia ada masjid, itu kan bisa langsung cut gitu kan ya. Tapi yang bermain cantik itulah yang sulit gitu ya, apalagi mungkin ketegasan dari ini. Kalau nanti dibatas itu akan berpengaruh nih ke internasional gitu kan ya. Nanti kan dapat dananya ini itu kebebasan. Nah, jadi ini yang perlu kita, ini kan mencerdaskan kepada umat ya, bahwa tentang ajaran Islam jangan sampai terjebak pada hal itu. Ya tadi tentang pemahaman-pemahaman yang tadi dikaburkan, atau tentang potensi-potensi terjadinya perpecahan ya. Jadi tidak usah ditanggapi lah kalau ada perpecahan itu, karena dari dulu juga itu sudah berbeda ya. Kalau sampai sekarang contoh masalah kunut, kalau mau didebatkan dari dulu juga para ulama sudah berdiskusi, berdebat, itu tidak akan bisa selesai ya, akhirnya kan masing-masing sesuai dengan pikirannya. Kalau dulu waktu saya kecil masih sering debat, sekarang kan sudah tidak perdebatan karena masing-masing sudah ada. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dicerdaskan, bahwa ini adalah wilayah ikhtilaf, perbedaan yang diperbolehkan ya, kecuali kalau masalah yang qat'i ya, itu kan tidak bisa dikompromikan. Ya memang itu ada plus minusnya ya, seperti tadi masjid yang dipakai untuk wisata untuk wisata religius gitu istilahnya ya. Pada prinsipnya mungkin kalau kita ambil bahayanya itu kan bisa menggeser dari kedudukan masjid sendiri, karena para ulama-ulama yang waro kan masjid itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasa lebih kita tidak lebih khusyuk ya, lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau masjidnya jadi wisata, jadi bentuknya yang bagus-bagus gitu ya, sebetulnya akhirnya lebih pada kekaguman terhadap perbuatan-perbuatan manusia gitu, arsiteknya dan lain-lainnya gitu. Jadi bukan kehusuan itunya, bahkan tadi kan hanya wisata aja. Tapi kita ambil positifnya, mungkin bagi orang-orang awam, orang-orang yang jauh masih tidak ke masjid susah dan lain-lain, dengan seperti itu mereka maulah ke masjid gitu, walaupun mungkin baru tamasya gitu. Ini menjadi orang awam. Tapi kalau orang-orang yang sudah melihat masjid sebagai fungsi ibadah, ya itu makan tidak terlalu penting bagi mereka. Tapi bagi orang yang ke masjid aja susah, mungkin asa kumaha gitu, dia merasa kotor ya diri saya mah, banyak maksiatnya begini ya, ke masjid itu suka malu. Nah mungkin ke masjid itu dia mau, dan mudah-mudahan di sana diturunkan hidayah ya. Ketika jarang sholat berjamaah, pas masuk ke Al-Jabar kan ikut sholat, pas ada tausiah, mudah-mudahan ada kesentuh gitu ya. Ya untuk orang awam itu kita bisa hargai. Tapi kalau untuk esensi masjid itu sendiri ya mungkin banyak ada kekurangan. Kalau saya sih memandangnya hal positifnya saja bisa diambil, dan negatifnya perlu dihilangkan. Karena seperti kalau misalkan banyak hiasan masjid itu di depan, itu kan para ulama memakruhkan gitu ya, karena nanti kita konsentrasinya fokusnya ke hiasan-hiasan di depan ini, bukan kepada Allah. Bagus ya kiranya ininya gitu kan ya, sehingga kan jangan sampai di depan itu terlalu banyak ornamen gitu kan ya. Kalau mau di atas kan tidak kelihatan gitu ya. Kalau di atas gitu kayak gini kan kita soal kan ke sini gitu. Kalau di depannya sendiri banyak ini, mungkin orang akan fokusnya bahkan ke sana. Ya jadi untuk orang awam mudah-mudahan itu jalan lah untuk mereka yang tadinya mungkin wisata, mungkin ya tadi kan pakai kerudungnya juga asal atau ini, mudah-mudahan itu jadi wasilah untuk masuk pada masjid di rumahnya mungkin ya. Kalau di daerah rumahnya sendiri kompleknya dia terang ke masjid, tapi yang ke Al-Jabar atau yang bagus-bagus dia datang jauh-jauh gitu kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan positif seperti itu aja. Itu barangkali kalau ada yang teman dari bapak-bapak enggak ya, cakep ya. Pertama mungkin menyambung tadi yang masih diror ya, apakah karena kan mungkin dari penguasa tidak ada ya menyebutkan nama, apakah mungkin yang mudah terlihat seperti LDI atau Ahmadiyah, mungkin itu ya yang gampang, yang mungkin yang memang kita tidak boleh juga sholat di sana gitu ya, itu karena memang juga diusir gitu itu konfirmasi aja. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi bahwa ketika Abu Bakar akan haji pun kan masih ada berhala katanya.
Padahal kan sejak Nabi Ibrahim itu sudah di udah kalau itu udah ada. oh, sudah nggak ada. Oh, maksudnya itu berarti sepanjang setelah Ibrahim dan Nabi berikutnya masih banyak ya, sekitar 2.500-an tahun katanya jarak dari berarti sepanjang itu ada nabi-nabi sebelum Rasulullah juga sebetulnya ada lagi berarti ya berhala itu gitu. Walaupun setelah di zaman Nabi Ibrahim dimusnahkan, jadi ada terus gitu ya. Pertanyaannya jadi apakah ada terus, dan apakah mungkin juga ada kisah yang bagaimana para nabi-nabi sebelumnya juga memusnahkan berhala, ada lagi gitu, itu mungkin ya. Kemudian yang sekarang karena tadi dikatakan bahwa munafik itu ada dua ya, munafik etikodi dan amali. Bagaimana cara kita sekarang untuk, mungkin sulit ya kalau mengenal munafik etikodi ya, karena Rasulullah juga tidak tahu kan selain diberitahu oleh Allah gitu. Nah kita yang sekarang agar berhati-hati gitu, apakah memang hanya bisa dilihat dari ketiga kriteria munafik amali itu saja, termasuk bagaimana kita sendiri tidak termasuk pada orang-orang yang munafik gitu ya. Jadi pencegahan dan bagaimana kita berhati-hati menghadapi orang seperti itu, cirinya dari mana gitu, apakah cukup dari yang tiga kriteria itu saja. Yang terakhir masalah tadi disebut tentang tato, apakah memang ada kriterianya tato? Kan kalau dulu tuh yang saya tahu tato itu memang pakai jarum ya, sampai tidak bisa kecuali disetrika. Sekarang tuh kan banyak yang mudah ya, kayak stiker gitu. Apakah gitu juga? Apakah mungkin ketika sekarang kaum muslimin banyak yang memakai tato seperti itu dengan anggapan ada ini mas stiker, nanti juga hilang sekitar 2-3 bulan misalnya gitu. Apakah memang jadi begitu atau memang ini program jadi pergeseran makna ya, sehingga akhirnya tato kayak gitu jadi boleh gitu? Karena memang sependek yang saya tahu tato juga tidak dijelaskan ya dalam Quran itu atau dalam hadis itu yang tidak betul atau seperti apa gitu. Satu lagi penasaran, ini mungkin tidak nyambung tapi sekarang ini sedang ramai tentang masalah menabung dan disandingkan dengan sedekah gitu. Soalnya ada kesan Islam itu tidak menyuruh menabung tapi menyuruhnya sedekah gitu. Apakah memang ketika zaman Rasulullah itu kan para sahabat selain pengusaha juga ada juga yang pegawai negeri gitu ya sebetulnya. Ketika seorang pengusaha mungkin bisa jadi dia dapat uang tiap hari gitu, tapi kalau orang yang gajian itu kan sebulan sekali, kalau tidak menabung mungkin seperti Abu Bakar kan bisa sedekah seluruh hartanya. Kalau kita kan kalau diberikan semuanya besok makan gimana, makanan dapat uangnya sebulan lagi misalnya gitu. Nah ini menjadi khawatirnya jadi ada kesalahpahaman gitu bahwa Islam itu melarang menabung, harus disedekahkan. Nah ini bagaimana gitu ya akan penjelasannya bisa kalau yang pertama tadi ya kan kalau kita lihat kalau sudah ada fatwa jelas itu kan jelas ditinggalkan. Nah yang tidak ada fatwa itu kan yang walaupun fatwa juga itu tidak keluar kebijakan langsung kadang-kadang kan fatwa ulama seperti ini mungkin kebijakan pemerintah tidak tegas. Nah untuk identifikasi ini kan Imam Al-Ghazali juga sudah memberikan ini ya sebetulnya salah satu ininya kan ulama su ya dengan ulama dunia yaitu kaum dunia. Jadi yang paling salah satu mendasar yang bisa kita ikuti adalah kriterianya adalah masalah waro ya, waro itu. Jadi kalau ulama itu waro, dia tidak ini pada dunia, itu salah satu yang harus kita ikuti. Ya kalau misalkan dia ngomong gitu gini, bahkan mungkin kelihatan dari gaya hidupnya seperti apa, ya kehidupannya kan, karena orang-orang yang seperti memecah belah ini adalah orang-orang orderan bahasa ininya ya, itu akan disuplai dananya. Jadi hanya berfatwa atau berbicara itu ya karena ada sumber dana sebetulnya mah. Kalau kita lihat itu bukan karena keilmuannya gitu. Jadi kita bisa melihat perilakunya itu, bahkan mungkin dalam perilaku ibadah ritual juga akan bisa kita lihat ketika terpancarkan. Bagaimana orang yang senantiasa tazkiyahnya bagus ya, tahajudnya, saumnya, ya sedekahnya dan lain-lain itu kan bisa terpancar berbicaraan dengan orang yang hanya mengandalkan seakan-akan kepintaran aja, logika saja, tapi kehidupan ritualnya, ibadah ritualnya ada. Bahkan tadi bergelimpang dengan harta-harta yang tidak jelas, itu kan ya hanya jadi pesanan saja.
Itu. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan berhala. Jadi dari sejak Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad itu di sekitar Mekah itu tidak ada disebutkan ada nabi atau rasul, gitu kan ya. Ya, jadi tidak disebutkan di sana itu. Nah, jadi berbeda dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu kan nabinya kan banyak sekali gitu kan. Setiap kulam halakat nabiyun falafahun nabiyun. Jadi setelah ada nabi meninggal ada lagi nabi gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari sejak Nabi Ismail kan dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak kan ke Yakub, ke Yusuf, Ayub, terus ada ke Nabi Musa, Nabi Harun, terus ke Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan sampai Yahya, Zakaria, Nabi Isa. Itu kan yang disebut aja sudah banyak. Tapi kalau Nabi Ismail itu tidak ada. Saya tiba-tiba langsung. Nah, perkara berhala diambil ini mungkin perlu pernah dibahas ya di awal-awal. Itu kan ada yang diambil berhala-berhala itu dari tempat-tempat kabilah-kabilah itu, dari Yaman, dari Syam, itu kan diambil dari luar, memang bukan dari, karena awalnya yang orang-orang Hanafiyah di sekitar Mekah kan tidak anti ini, jadi itu kan diekspor lah gitu ya, diekspor dari luar. Jadi kalau kita juga sama, kalau misalkan seorang masyarakat sudah hanif, sudah lurus, sudah tauhid, nanti setan juga berusaha mengambil dari luar lagi kan, dimasukkan ke sana. Mungkin awalnya kan ini sebagai persembahan kepada Allah, sebagai ini, tapi akhirnya kan justru awalnya ini. Jadi pemahamannya muncul lagi tentang banyaknya dewa-dewa gitu kan ya, bahwa ini yang mengurusi ini nah itu. Karena ya seperti kita katakan alhamaha fujurha wa taqwaha. Jadi manusia mah ada potensi takwa dan potensi fujurnya, tinggal bagaimana mengasahnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ketika banyak kekotoran, banyak kekejian, banyak masalah, itu akan kekotoran fitrahnya. Yang seperti sekarang lah, kita orang banyak korupsi, banyak berbohong, ya, banyak ngambil harta dari harta suap, ngambil dari pemerasan, dari apapun. Itu kan dosa-dosa. Tapi kalau itu dosa-dosa itu masuk, ya, dimakan, itu melahirkan generasi-generasi yang, mohon maaf ya, ketika anak susah diatur, susah anak ke guru kayak gimana tuh kan ngomongnya gitu. Ya kita bisa melihat itu bisa jadi awal-awalnya dari dosa-dosa kecil. Ya, dari dosa-dosa bukan dosa kecil ya. Dari harta haram, berarti mungkin nanti kelamaan gabung pada komunitas yang tidak bertuhan, yang tadinya sholat, ngaji, sudah tidak lagi sholat ngaji, dan akhirnya membuat ajaran-ajaran baru. Gitu kan ya. Itu awalnya dari dosa-dosa yang dibuat, yang berakumulasi, bahkan akhirnya kepada dosa yang syirik, gitu kan ya, yang tadinya memakan harta yang harta yang haram, ya, timbangan dan lain-lain. Nah, pergeseran itu sangat mungkin terjadi, gitu. Itu yang berkaitan dengan pergeseran ya. Ini. Terus satu lagi apa tadi? Yang munafik tadi. Oh, munafik. Iya. Ya memang tidak bisa diidentifikasi ya. Yang munafik itu yang kita ini kan dari amalannya. Nah, dan Rasulullah juga tidak melakukan tindakan langsung pada munafik kecuali kalau sudah jelas tindakannya, gitu kan ya. Jadi tidak dibunuh kan, ketika Abdullah bin Ubay mau dibunuh itu kan tidak boleh. Ada Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, jadi tadi identifikasi itu bisa kita lihat ya, dari perilakunya, dari kan munafik itu dari ibadah ya. Ida komo seperti komo kusala, gitu kan ya. Oleh sebenarnya ila kasiro. Dia yurouna. Jadi ria ibadahnya kalau depan orang baik, tapi belakangnya identifikasinya seperti itu. Dan untuk masalah menabung, ya memang prinsipnya masalah harta itu kita yang bertahap berbeda-beda ya, seperti sikap para sahabat. Ada yang mengambil bahwa saya itu mendapat harta hanya makan itu hanya untuk dapat bisa menegakkan tulang belakang. Itu kan ada yang seperti itu, rumahnya sederhana, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda. Tapi kita lihat juga ada yang kaya kan, Utsman bin Affan, Abraham bin Auf, otomatis hartanya kan tidak habis semua itu. Ya kalau sekarang kan ditabung, gitu kan ya. Ketika ada jihad, dia nyumbangnya paling banyak. Itu kan ketika perang Tabuk, perang ini. Jadi menabung itu tidak ada, saya tidak menemukan yang harus disedekahkan, gitu kan. Memang itu tergantung mentalitasnya.
Kalau seperti Abu Bakar kan habis, Abu Zar lagi pada seperti itu. Tapi kan kita lihat para sahabat ada yang kaya juga. Berarti kaya itu hartanya tidak dibelanjakan semua kan? Berarti dia dari kalau bahasa sekarang ditabung, hanya ditabungnya kan sekarang di rumahnya gitu, tidak di bank. Tapi ketika ada keperluan, ketika ada apa dia keluarkan. Jadi saya tidak menemukannya sampai terakhir tidak boleh nabung gitu. Ya. Yang ada ya tadi sikap mental. Kalau ada yang mengatakan saya mah siapnya oleh mental para seperti Abu Zar, sahabat-sahabat yang ini cukuplah untuk besok aja, tidak berpikir 3 bulan 4 bulan. Kalau sekarang kan kita kuliah, anak kuliah, anak sekolah kan harus di manage juga. Misalkannya tidak hanya makan kan sekarang mah, anak sekolah atau misalkan ada sesuatu lagi keperluan rumah dan lain-lain itu kan di manage gitu. Jadi tetap ada manajemen. Itulah ini yang diinginkan bahwa prinsipnya mah itu tidak ada larangan. Karena ya ada ya bagai pengaturan. Kalau sedekah mah itu sangat tidak dianjurkan sesuai dengan mentalitasnya. Itu benar. Oh, tato itu kan sudah jelas. Nah, kalau misalkan stiker kan di luar. Kalau stiker di luar itu berarti menghalangi air wudhu. Kalau tato kan enggak ya, tato di dalam. Nah, kalau stiker itu bukan hukum tato, nanti hukumnya hukum penutup anggota wudhu. Ya, kalau di sini ada wudhu, tapi kan nanti kan ada mandi besar gitu kan ya. Padahal dia kan mandi besar mungkin seminggu 2 minggu gitu kan ya. Kalau misalkan wudhu apalagi. Nah, jadi kan kalau kita menetapkan itu dan itu menghalangi anggota tubuh kita untuk mendapatkan air wudhu. Ya, seperti itu. Nah, dan itu juga apa sih manfaatnya? Gitu kan. Yang ada juga kan hina ya, yang dilukis itu kan itu bisa nembus. Nah, boleh kalau itu bukan. Karena itu bisa nembus ke kulit gitu. Itu juga kan jarang sekali juga ya seperti itu. Jadi menghalangi air wudhu gitu. Tadi masih belum jelas yang masalah berhala itu. Jadi setelah Nabi Ismail itu, Nabi-Nabi itu memang tidak berhubungan dengan Ka'bah atau memang mereka jauh? Iya, beda ya. Seperti kan keturunan Nabi Yusuf itu kan aja di Mesir. Ya, Nabi Musa gitu. Jadi kalau di Jazirah Arab itu tidak disebutkan Nabi. Misalnya orang itu. Syariat haji itu tidak. Ada syariat haji itu. Tidak. Tapi kan tadi sudah bergeser sedikit-sedikit, ada berhala, ada yang bersiul, ada juga yang akhirnya berpikiran telanjang gitu. Maksudnya Nabi-Nabinya tidak berkoreksi gitu. Kan tidak ada Nabi setelah Nabi Ismail. Ya. Tidak Nabi kan patrah disebutnya patrah terus. Jadi tidak ada Nabi Ismail itu sampai Nabi Muhammad tidak ada disebutkan Nabi. Jadi sana terjadi penyimpangan itu. Yang mau mengikuti kan Hanafiyah. Nah, seperti itu. Ya. Itu saja barangkali karena sudah jam ini, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ya, tadi dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang ya, bahkan yang menjadikan syirik, dan juga dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang jauh dari Islam, bahkan memecah belah umat Islam, sehingga kita tetap dalam satu pijakan Al-Quran dan Sunnah sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafini wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa asnina kafatil muslimin ajmain. Allahumma inni a'udzubika al-baras wa jinn judah muslim asqam. Allahumma sunna muslimina muslimat wal mujahidin fi sabilillah wa sallallahu Indonesia wa fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.